kitab Keluaran Pak Paul 20:35 itu jelas sekali gitu. Jangan menyembah patung Pak Paul. Jadi, kalau saya pribadi Pak Paul, kita bukan menyembah patungnya. Ini pendapat saya pribadi Pak Paul ya, sebagai saya iman Katolik saya. Jadi saya pribadi itu tidak menyembah patung, tapi saya melihat di situ karena kata Tuhan ya, 2-3 orang yang berkumpul atas di situ aku ada. Kita percaya itu. Jadi saya pribadi melihat itu biar saya konsentrasi bagaimana sengsaranya Yesus pada saat disalib. Jadi kita hanya melihat gambaran aja. Jadi Tuhan Yesus ada di situ gitu Pak Paul. Jadi saya sendiri pribadi, pandangan saya pribadi Pak Paul ini ya. Saya melihat situ sengsaranya Tuhan Yesus di situ. Sehingga saya lebih kusuk lagi berdoa kepadanya supaya saya jangan seperti orang-orang yang menyalib Tuhan Yesus, begitu Pak Paul. Ya sebagai manusia pada saat itu Pak Paul ya, kata Tuhan juga, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sama manusia. Jadi di situ kita selalu berdoa kepadanya dan melihat dia ada di dalam hati saya, gitu Pak Paul. Itu pandangan saya pribadi. Dan ini kalau nggak ada patung itu bisa berdoa nggak? Ya jelas dimanapun kita ya boleh Pak Paul. Artinya kita kan hanya melihat, artinya kalau kita melihat sengsaranya Yesus di situ Pak Paul, di salib itu dengan ada gambaran seperti Tuhan Yesus, jadi kita melihat sengsaranya. Itu saya pribadi Pak Paul. Iya, jadi nggak ada masalah. Jadi begini, ketika kita haruskan ada itu, ada Katolik yang mengharuskan, ada, nggak banyak, ada, yaitu yang tradisi-tradisi yang nggak ngerti. Terus mereka karena biasa pergi ke kelenteng ada patungnya, terus mereka doanya di depan patung itu. Kalau nggak ada patung itu nggak afdol. Sehingga kalau patung itu kenapa pembantunya itu dimarah-marahin. Itu sudah jadi berhala. Tapi kalau tadi kita cuman itu hanya satu, samalah kalau kita di kemana-mana ada orang yang suka kemana-mana bawa Alkitab. Kalau habis pegang Alkitab dibaca malam-malam terus rasanya itu sudah enak begitu kan? Itu membuat suatu sugesti. Pada awalnya nggak apa-apa, tapi kalau itu terus-menerus dan itu nanti akan menjadi ilusi. Tetapi kalau sebetulnya kalau hanya sekedar gitu ya, artinya tidak menjadi kewajiban, saya kira dan saya yakin itu bukan menyembah berhala, Pak. Itu yang saya tekankan dari tadi. Ya betul. Dan berhala adalah ketika sebuah keharusan, maka itulah berhala. Betul. Gitu, jadi saya kan hanya mau ngapakan pribadi saya Pak Paul ya. Betul. Pribadi saya hanya melihat. Jadi ini konfirmasi bahwa tidak keharusan. Ini konfirmasi bahwa banyak kok orang Katolik yang nggak harus kok. Betul. Ya, berarti kan sebuah konfirmasi namanya. Biar kita konsentrasi mengetahui bagaimana sengsaranya Yesus pada saat itu. Itu aja kalau intinya saya Pak Paul ya. Saya nggak tahu Katolik lain, mungkin juga hampir sama. Saya kira semua hampir begitulah, kecuali yang nggak ngerti. Bersama. Iya, kecuali yang nggak ngerti. Ya. Pak Paul, jadi bagaimana Tuhan juga sudah mengatakan, aku datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menyempurnakan. Kalau sudah sempurna, jadi hukum Taurat itu sudah disempurnakan oleh disalib Yesus itu Pak Paul. Itu menurut saya pribadi Pak Paul. Jadi sudah sempurna, artinya hukum Taurat itu tidak ada lagi Pak Paul. Jadi kita perjanjian lama hanya cermin bagi saya Pak Paul. Di situ saya melihat bagaimana nubuat kedatangan Yesus. Jadi kalau sudah ada Yesus sebagai juru selamat, kenapa enggak kita ikuti ajaran Yesus gitu Pak Paul. Jadi kitab perjanjian lama bagi saya pribadi Pak Paul ya, itu hanya cermin bagi saya Pak Paul. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada saya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu biar agar kita selamat Pak Paul. Itu pribadi saya Pak Paul ya. Iya. Nah, kita juga mengetahui bagaimana Carlo Acutis, ya, mayatnya begitu utuh Pak Paul ya. Nah, itu juga satu bukti Pak Paul bagaimana tulusnya si Carlo berdoa kepada Tuhannya sebagai juru selamatnya sehingga dia dipermuliakan. Itu menurut Katolik Pak Paul ya, dipermuliakan. Itu dari kami Pak Paul, dari Katolik semuanya lah Pak Paul, bagaimana dia
hidup suci itu menurut kami Pak Paul, sehingga mayatnya utuh. Artinya seperti diangkat ke surga, itu apanya kami Pak Paul, kepercayaan kami Pak Paul itu. Saya kira hampir sama lah semua Pak Paul. Tapi ini pribadi saya Pak Paul ya. Pak Paul. Yang terakhir itu adalah stigmata. Justru yang stigmata itu berbahaya, jangan dipakai buat patokan. Yang tadi mayat yang utuh apa itu adalah stigmata. Tetapi itu kan internal, doktrin internal. Orang kepercayaan boleh-boleh saja toh. Boleh ya kan? Ya. Orang percaya kan boleh-boleh saja karena pemahamannya adalah itu. Nah, jadi itu tidak disalahkan juga. Makanya tadi balik lagi, ada yang inti, ada yang esensial, yaitu Yesus adalah Tuhan, majikan kita. Betul. Nah, terus kita percaya bahwa Ia adalah juru selamat kita, mati dan bangkit untuk kita. Ya, sisanya itu adalah ekspresi dari iman atau pemahaman. Tetapi kalau saya memilih yang berbeda, misalnya tadi Bang Sanggam, kalau gitu kita nggak perlu ke gereja hari Minggu dong, emang nggak perlu sebetulnya. Tetapi beberapa orang kan nggak mau kan, yang konservatif kan, oh jangan sesat itu, ya terserah dia. Kalau saya nggak perlu, karena ibadah itu bukan seperti itu, sudah jelasin. Bahkan para rasul pun tidak melakukan ibadah hari Minggu yang model-model begitu. Jelas, ya, ada namanya koinonia, tapi jadi itu pemahaman, jadi boleh. Jadi stigmata itu, tapi untuk stigmata, saya memang sangat concern, karena banyak orang imannya akhirnya terkaburkan karena stigmata. Walaupun, nah itu kan ajaran internal dogma, ya boleh saja kalau dia selama dia dituntun itu. Tetapi kalau dari psikologis secara saya memandangnya itu nanti akan menyelimurkan dari iman yang sejati yang asalnya sudah benar, ya itu gara-gara stigmata itu jadi ilusi. Tapi apakah salah? Ya enggak. Asalnya tidak. Sekali lagi asalnya nggak salah, semua salah gitu, kontekstual. Yang menjadi salah ketika dipolakan dan kemudian dijadikan sebuah dogma dan dikira itu yang benar. Sementara yang nggak stigmata, yang nggak ada stigmata, oh itu sana gerejanya kurang sakti karena tidak ada stigmata. Kan zaman Katolik kuno kan sempat begitu kan, gereja yang ada patung Maria menangis, itu pasti dipenuhi oleh umat. Sementara kalau gereja yang nggak ada tanda-tanda stigmata gitu, kan kosong kan. Itu sempat loh, zaman dulu, sekarang udah nggak lagi. Dulu itu pernah, itu zaman abad ke-14 apa 15 itu ya. Itu pernah kejadian begitu. Makanya saya lupa judul filmnya ya, saya nonton di Netflix soalnya. Itu ada cerita seorang tukang pahat itu yang bikinkan patung buat gereja Katolik waktu itu. Sampai dibuat stigmata, pasturnya, romonya pun nggak tahu. Uskupnya pun nggak tahu kalau dia yang bikin. Baru diketahui belakangan. Itu ada, saya lupa ya, itu gerejanya jadi museum kok itu. Jadi diceritain, nah ternyata itu adalah buatannya si tukang ini. Tapi dulu bikinnya orang stigma. Tapi memang banyak orang datang dan banyak orang disembuhkan. Ayo, gimana? Itu yang saya bilang, makanya ya, itu bilang. Saya kurang paham tuh Pak Paul. Nah, saya lupa nanti filmnya kapan-kapan saya kasih filmnya kapan-kapan. Makanya saya bilang. Ini Pak Paul, saya sedikit nambahi, saya dulunya itu Protestan Pak Paul. Ya, saya dulunya Protestan Pak Paul. Terus saya nikah sama perempuan, ini istri saya Katolik. Jadi saya ikut Katolik Pak Paul. Jadi kalau menurut saya intinya sama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia Pak Paul. Itu aja ya, intinya Pak Paul. Intinya terima kasih, itu Pak Paul, yang harus benar pokoknya. Yang sisanya hanya ekspresi ya. Hanya pemahaman dan ekspresi. Jadi intinya adalah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan buahnya mengasihi. Ya. Selanjutnya itu hanya ekspresi dari pemahaman dan ekspresi dari cara kita. Jadi boleh, nggak masalah. Nah banyak orang bilang, oh Katolik sesat. Oh siapa bilang? Belum tentu. Jangan-jangan kamu yang sesat lagi, kan? Ya kan? Nah itu hati-hati. Selama Anda tidak berbuah, pokoknya dari buahnya kita tahu nanti. Haleluya. Terima kasih Pak Paul ya.